Halo gengs, morning Pramuka. Welcome back to Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Dan tentunya suka-suka saya. Wah, kapan terakhir naik mobil truk tentara gini buat pergi ke mana somewhere buat pramukaan ya? Lama banget. Distract. Wah, seru. Kangen pick up camping nih gengs jadinya. Udah lama nggak camping. Udah lama nggak ngopi pakai mokapot, pakai gula batu sama pisang bakar atau pisang goreng di tengah hutan yang syahdu ya, bising dengan suara-suara alam. Tapi sebelnya sekarang orang camping bawa speaker segede gaban dangdutan. Alright, nggak penting lah itu. Oke, nemenin saya jalan ya, menuju kantor. Kebetulan hari ini ganjil genap ya, tiap weekdays juga ganjil genap. Cuma maksudnya hari ini saya bisa lewat jalan yang memang peruntukannya buat ini genap ya hari ini. Jadi bisa kita lewat Sudirman lah, biar nggak terlalu panjang di kantor saya. Biasa kan lewat Palmera, lewat Senayan, lewat hang situ lah ya. Lumayan muter-muter. Jadi mungkin ini konten yang seperti saya bilang pod road atau pod drive gitu ya. Tema kali ini selalu banyak ya, tiap tahun, tiap ada acara besar, tiap apapun lah gitu ya, yang hitungannya acara cukup besar di dunia perkopian, selalu ada, bang ketemuan dong, atau misalkan bang datang ke apa enggak gitu. Nah ini saya selalu jawabnya saya nggak datang. Nah ini yang cukup besar lah ya, ya mungkin terbesar di event yang bisa dibilang cukup besar lah, mungkin salah satu yang memang bergengsi ya di dunia perkopian, yaitu WOC, World of Coffee lah istilah orang-orang. Diadain di Jakarta. Kalau tahun lalu di mana ya, Shanghai atau mana lah, apa Korea, saya lupa ya, kayaknya di dua negara atau di dua kota. Correct me if I wrong ya teman-teman. Kali ini di Jakarta, diselenggarakannya di Jakarta, lomba-lombaan perbaristaan dunia lah ya, atau juga banyak juga beberapa festival kopi yang diadain sama si BRI atau bahkan Mandiri, ada juga BCA juga ada banyak lah ya, kayak festival atau pameran perkopian yang cukup besar lah di situ, menghadirkan mesin-mesin kopi dan lain-lainnya. Banyak lah, kalian pasti lebih paham dari saya ya. Saya nggak pernah datang, jadi banyak banget pertanyaan itu, bang datang ke WOC nggak di Jakarta? JCC ya, tahu yang di Jakarta diadainnya. Saya pikir di ICE, ternyata lebih deket ya. Dulu kan sering banget ada acara kopi di ICE, katanya lebarannya anak kopi ya, banyak istilah itu. Tapi saya nggak pernah datang. Mungkin datang sekali ke acara apa ya, itu pun karena kebetulan saya lagi saya lupa tuh di ICE. Memang niat banget tuh datang ke ICE, ternyata lagi hujan deras gitu ya. Ini dari Jakarta guys, ini cerita dikit ya. Acara apa ya yang terakhir, kopi lomba-lombaan atau apapun itu perkopian di ICE ya. Itu memang saya cari makan di Jakarta, ke main-main ke daerah BSD Alam Sutra, ngopi-ngopi di sana. Saya lupa dari mana tuh, saya lupa. Habis makan di mana ngajak mertua saya. Terus niatnya tuh memang mampir gitu. Oh saya ke
kedai kopi LC Roaster ya kalau nggak salah, saya lupa tuh ya. Dikasih tahu ada acara di sebelah. Saya bilang acara apa? Oh acara kopi, dia bilang gitu ya. Ya udah, akhirnya kita cari makan dulu. Kan di situ ngopi doang ya, cari makan dulu. Niatnya mau ke situ, ternyata hujan badai kenceng banget. Dan dia kan parkirannya di bawah kalau nggak salah ya. Walaupun teman saya bilang ada kok di parkiran di lapangan kan, tapi teman saya bilang ada yang di bawah. Tapi anyway sudah pulangan karena hujannya gede banget, nggak mungkin lah ya hujan deras outdoor parkir lalu ke situ. Akhirnya gagal juga gitu ya. Terus banyak lah pertanyaan itu ketika di acara-acara perkopian saya nggak pernah datang, termasuk yang WC. Mungkin akan saya jawab ya kali ini karena selama ini nggak pernah saya detailkan gitu. Memang saya bilang kalau ke teman-teman ala-ala yang nanya nggak ke acara ini, nggak ke acara itu, kalau jawaban saya waktunya bentrok dan lain-lainnya gitu ya, banyak acara lah, waktu yang mesti saya pakai untuk hal yang lain gitu. Tapi sebenarnya bukan itu doang sih teman-teman. Mungkin yang paling fundamental kalau buat saya adalah pertama ya, kita breakdown dulu aja ya. Pertama, memang kadang waktunya nggak fit in dengan waktu saya gitu ya. Weekend itu saya cukup padat soalnya. Ada ini, ada itu, ada ini ya, banyak lah ya. Terus ranting juga sekolah, terus rumah. Saya kan tinggalnya kalau weekend tuh memang di rumah ala-ala ya. Kalau weekdays tuh di Sunter. Jadi weekend itu artinya saya mesti pulang ke rumah yang weekdays nggak di Uni. Jadi mesti kayak beberes weekend dan lain-lainnya supaya rumah tetap bersih, nggak rusak gitu ya. Sementara acara itu rata-rata di Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kan, bener ya. Habis itu udah kelar gitu kan, nggak ada waktu lah ya. Kecuali misalkan memang waktunya sangat luang banget. Jadi tuh faktor utama ya, waktu kadang nggak mendukung lah tepatnya gitu ya. Kalau waktu mendukung ternyata si cuacanya nggak mendukung gitu. Dan saya bukan orang yang kita harus ke sini ya gitu, enggak sih. Karena sama aja kok, harusnya tren yang di perkopian itu dengan apa yang beredar di dunia seliweran kita ya sama aja sebenarnya. Oke, itu yang pertama lah ya. Yang kedua, saya merasa kok saya saya bukan bagian dari komunitas kopi. Nah itu ya. Kedua, saya bukan bagian dari circle orang yang sangat paham kopi, yang memang udah pegang certified tasting cup, roaster, lalu ada brewer, lain-lainnya gitu ya. Semua yang urusannya dengan perkopian yang based on komunitas yang berbasis kursus atau berbasis kelas lah ya, kita ngomongnya berbasis kelas, itu bukan saya banget. Jadi secara bahasa tuh beda gitu ya. Kalau saya pernah memang sekali ya, sepanjang saya hidup di dunia perkopian versi saya gitu ya. Ya ini sekalian ngobrol ya. Ya juga dari tadi juga ngobrol ya. Jadi pertama saya datang ke festival kopi itu di Jalan Wijaya teman-teman. Itu tuh tahun berapa ya? Ya mungkin saya jadinya kelihatan tua ya. Tahun 2000. Iyalah udah punya anak umur 11 tahun ya, gengs. Itu 2004, 5, 6, 7. Saya pindah ke Matahari itu 2008 kalau nggak salah ya. 2008 apa 2000? Ya 2008an lah. Pindah ke Matahari Agency. Bukan Matahari ya guys. Matahari kalian cari deh, Matahari Advertising, satu agensi lokal pada zamannya, lokal pride lah. Pada zamannya gede banget di Kuningan waktu itu. Sekarang udah pindah ke Jalan Panjang. Itu tempat saya sama Tangan Belang sekantor lah. Di luar Tangan Belang ternyata senior saya di UI juga guys.
Oke, jadi 2008 kebetulan juga saya punya temen yang sekantor yang memang anaknya ternyata doyan kopi gitu ya, cewek ya, berteman sampai sekarang lah. Itu di Jalan Wijaya, pameran kopi yang blocking jalan ya, Jalan Butuh sih. Itu pameran kopi pertama kalinya itu saya kenal Quintinos kayaknya ya, bukan kenal Quintinos sih, ngobrol sama orang Quintinos lah tepatnya. Terus ada beberapa produsen kopi tepatnya di situ, dan saya cobain semuanya. Itulah pertama kali saya datang ke acara festival. Itu sepi banget ya, festival kopi itu sangat sepi banget ya, compare zaman sekarang ya gengs. Gila, zaman sekarang tuh kalau datang, kalau lihat di apa, teman ala-ala kan banyak juga yang memang sering banget datang ke acara-acara gitu, karena dia bagian dari banyak temennya yang di circle itulah. Kak Denny namanya ya, kayak dia masih di Jepang tuh jalan-jalan. Dan banyak lagi lah teman ala-ala yang memang sering banget datang ke acara perkopian gitu, dan sering memberikan info ke saya apa yang lagi hype gitu ya. Tapi saya nyarinya memang bin apa sih, ada bin menarik apa gitu ya, baru nanti saya cari di apa, di marketplace. Enaknya tuh apa-apa sekarang kan sambil duduk sambil cari barang ya gitu ya. Ya itu 2008. Kemudian saya pernah datang sekali. Nah waktu itu kan memang belum eranya istilahnya specialty kopi ya gengs. Specialty atau apa, ada keriu rendahan kayak zaman sekarang kan, tubruk versus specialty dan banyak hal lah ya gitu ya. Alat juga zaman itu masih sangat terbatas banget ya. Saya juga nggak beli apa-apa di sana, cuman nyobain semua kopi dan beli satu Quintinos kalau nggak salah ya. Itu yang membuat saya kemudian suka sama stylenya Quintinos. Terus banyak hal lah, banyak kopi yang saya coba. Tanah Merah juga di situ kan, bukan Tanah Merah, si Anomali juga di situ kan ya. Sampai mana ya? Ya pada akhirnya saya datang ke acara, saya lupa nama, yang diadain sama Mandiri kalau nggak salah ya. Itu pun karena yang ngadain acara itu adalah temennya maknya Ranting, yang running acara lah tepatnya gitu ya, IO nya. Jadi dia sekalian pengen tahu kayak apa running acara perkopian ini gitu ya. Saya datang, terus waktu itu masih ada 90 plus ya, seingat saya ada 90 plus, enggak ya, bukan ya, lupa saya asli. Jadi kayak datang terus, yang saya beli kopinya Om Bligon Makmur Jaya. Nah itu acara yang memang saya datengin. Acaranya apa ya, saya lupa ya, Mandiri yang ngadain. Tapi itu juga saya cuma sebentar. Memang tujuannya saya cari nih Makmur Jaya dan lain-lainnya, kayaknya binnya seru-seru gitu. Tujuannya lebih itu doang sih. Ya udah, saya datang, saya beli beberapa binnya Makmur Jaya juga buat bahan obrolan gitu ya. Nyobain kopi-kopi di sana nggak? Enggak sih, saya nggak nyobain kopi kan kopi gratis ya, biasanya untuk yang tester gitu ya bisa nyobain. Tapi kayaknya saya nggak nyobain, cuman saya waktu itu di Makmur Jayanya nyobain 2 jenis tester kalau nggak salah ya, salah satunya Om Bligon itu, dan saya beli. Ini kadang bis ini juga kadang nyetirnya cukup random ya guys, walaupun dia ngasih sen tapi ngasihnya tuh di momen yang nggak tepat aja gitu ya. Di situasi kita lagi canggung banget. Kita lampu merah, right.
ya itu juga saya cuma sebentar, kayak bayar, masuk, muter, ketemu beli di mana, di Makmur Jaya, lihat, keluar, pulang, lalu cari makan di luar. Nah, PR kalau sebenarnya kalau pergi sama Ranting tuh PR, kalau di kondisi perut dia lapar tuh nggak bisa tenang jalan-jalan, jadi ya dia minta pulang mulu, sebel banget ya. Walaupun ya saya juga nggak bisa lama-lama di sana. Pertama memang saya ngerasa pas ketika masuk ke setiap ini ya, melewati setiap apa ya istilahnya, gang atau stand gitu ya, saya ngerasanya ini bahasanya bukan bahasa saya banget gitu ya. Apa yang diobrolkan, apa yang disampaikan tuh bukan bahasa gua banget, sorry ya, nggak masuk nih. Saya bukan circle anak skena nih, saya circle homebrewer yang asik di rumah aja nih gitu ya, serius. Jadi memang nggak masuk kalau buat saya, dari sisi culture ya, kalau kata anak zaman culture nggak masuk ternyata. Kalau si event-event perkopian itu buat saya, dari sisi anak-anaknya, dari sisi pertama juga udah ada gap kali ya, mereka Gen Z yang masih antusias banget gitu ya, dan lain-lainnya Gen Z atau late milenial lah, early Gen Z mungkin ya, rata-rata kayak marketnya itu. Jarang yang memang masuk ke situ, mungkin bawa anak ya. Saya sih termasuk melihatnya jarang ya, rata-rata memang anak muda. Saya udah nggak muda lagi guys, sorry. Saya tangan belang tuh angkatan 97, saya tuh angkatan 2001 ya di UI. Jadi ya sementara kalian ini beberapa anak-anak di kantor juga yang baru tuh gapnya lumayan goks ya. Jadi mungkin itu yang membuat secara culture nggak masuk di saya. Tapi maksudnya dalam artian tuh culture kayak bukan culture kopinya ya gengs, tapi culture dari sisi interaksinya nggak saya banget gitu ya. Mungkin karena saya juga bukan orang yang sebegitunya dengan orang-orang yang paham di kelas-kelas perkopian yang sering ngadain kelas ya. Jadi memang intinya saya ngerasa itu bukan circle saya aja gitu ya, orang-orang itu. Dan pertama juga nggak kenal orang-orangnya juga. Anyway teman-teman, saya nggak kenal orang-orang yang berkecimpung di kelas kebaristaan, kelas roasting, kelas juara-juaraan, lomba-lombaan, event supporternya juga saya nggak kenal. Jadi sangat make sense banget ketika masuk itu. Saya memang bukan bagian dari circle mereka gitu. Jadi ya udahlah, memang nggak masuk aja. Kalau mau kopi lebih baik teman ala-ala secara otomatis akan sharing kopi yang menurut mereka nih, bang ini ada yang lagi hypes nih gitu ya. Ya saya paling nanya-nanya, habis itu siapa sellernya, habis itu ya udah saya cari di marketplace. Kalau ada beli, kalau nggak ada ya udah gitu ya, tunggu. Kalau memang ternyata ini wajib dicoba gitu ya, misalkan temen ala-ala bilang gitu, saya akan coba. Paling nanti kalau nggak ada green bean-nya paling ya coba di roastery yang memang cukup mumpuni lah, yang sering saya beli. Habis itu paling saya nyoba buat ini aja sih, buat melampiaskan, bukan melampiaskan, buat menyamakan frekuensi enaknya versi temen ala-ala yang sering datang ke tempat-tempat kayak gitu aja sih. Jadi mencoba menyamakan atau menselaraskan gitu apa yang dia bilang. Kayaknya agak update gua nggak jelas nih gimana sih. Menselaraskan lah ya, pasti saya coba kok. Itu yang kesekian lah ya. Itu mungkin yang paling krusial kalau buat saya, ketika apakah saya layak, apakah saya penting, apakah ini buat saya atau enggak gitu ya. Karena kalau
buat saya pertama informasi itu bisa saya dapatkan dari teman ala-ala. Kalau ngomongin experience, datang ke tempat kayak gitu kalau buat saya bukan sebuah experience yang gimana banget, kecuali buat kalian yang memang mencari experience baru, misalkan melihat bagaimana championshipnya si perkopian mempresentasikan kopinya di depan juri. Nah itu mungkin kalian perlu belajar. Kalau saya kan bukan di step yang gitu ya. Kalau saya step enjoyment kopi yang to the max gitu ya. Bagaimana ya, relaksasi meditasi dengan kopi lebih dekat, lebih ke situ sih. Jadi bukan tentang yang interaksi bagaimana mempresentasikan. Ini simply saya experience rasa aja kalau saya gitu. Jadi menjadi nggak penting ketika tempat-tempat kayak gitu diadain saya datang atau enggak, itu bukan sesuatu yang membuat saya kayak wah rugi banget lo nggak datang. Enggak sih, nggak sebegitunya. Karena apa yang beredar di acara-acara gituan pasti kopinya akan dijual, digoreng di marketplace kok, atau ya kalau nggak dari marketplace biasa simply ya TTA aja. Nah ya TTA aja tuh kadang suka nyampe juga ke saya untuk saya bro. Gitu sih teman-teman. Itu mungkin yang paling krusial kenapa saya memang nggak pernah, akhirnya ya nggak pernah datang ke acara-acara mau sebesar apapun gitu. Yang ketiga atau yang keberapa lah ya, dia kan banyak banget pameran kopi, pameran alat gitu ya, pameran instrumen pendukung kopi macam sirup-sirupan, mesin kopi, alat brew, grinder tuh banyak banget lah. Itu juga kan kayak cuman lebih apa ya, kalau istilah saya tuh kayak saya cuman bisa melihat tapi saya nggak bisa membeli, itu istilahnya ya. Jadi buat apa ya gitu. Sama aja kayak kalian pergi ke pameran alat tempur. Ya kalian ngapain? Kalian bisa lihat doang tapi kalian nggak bisa beli. Tujuannya kalau saya nih teman-teman, kalau saya ketika pergi ke sebuah acara atau sebuah tempat itu saya mesti punya tujuan. Urgensinya saya pergi ke situ tuh apa sih? Oh, membeli sebuah alat atau membeli sebuah kopi gitu, atau membeli sebuah kopi yang nggak dijual di luar di luar pameran itu misalkan ya. Dan harga dan kopinya cuman ada muncul sekali dalam hidup di dunia ini gitu ya. Mungkin saya akan berusaha untuk itu. Tapi anyway, semua kan kadang menjadi sebuah gorengan, gimmick dan lainnya ya di dunia perkopian nih teman-teman. Ingat, banyak banget gimmick gorengan yang kalian mesti bisa membedakan mana semua itu. Kalau nggak kalian terus terjebak di dunia itu dan akhirnya kayak spend hal-hal yang nggak penting karena goreng-gorengan itu ya, kecuali budget kalian unlimited ya, boleh-boleh aja, it's okay. Ya itu sih kalau buat saya. Kadang datang banyak banget din, sementara udah pernah nyoba, udah gitu. Jadi apalagi ya gitu yang ya, kalaupun ternyata ini kayaknya belum coba nih tapi harganya kayak nggak masuk akal ya, nggak bisa beli juga gitu, itu ngapain juga gitu datang gitu sih. Banyak hal-hal yang saya orangnya sangat perhitungan banget sih teman-teman. Dalam artian tuh kayak contoh ya, perhitungan tuh dalam artian ya, mungkin saya dari dulu memang diajarkan untuk segala sesuatu tuh mesti diperhitungkan supaya ada hal-hal yang pada akhirnya kayaknya ini nggak layak deh kita datengin, atau ini nggak layak kita beli deh, atau ini nggak layak dengan harga segini gitu. Itu tuh saya selalu diajarkan perhitungan kayak gitu. Contoh ya, the latest ini sempilan aja ya. Saya datang ke sebuah kedai kopi di daerah Menteng. Okay. Harga yang saya bayarkan tuh sekitar 50.000 lah, latte magic ya. Magic
itu parkiran kosong teman-teman. Jadi parkiran bener-bener kayak ada cuma satu mobil, terus di situ tuh kayak ada muat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 row, 5 row mobil yang mepet ke gedung. Habis itu bisa dilapis lagi 5. Habis itu sisanya kalian bisa paralel di trotoarnya gitu ya, 3 mobil atau 2 mobil. Ya sisanya akan entah parkir di mana. Tapi satu mobil ini kan saya bisa masuk dong, tinggal masuk parkir gitu ya. Apa yang terjadi? Vale dong, padahal itu tempat kosong ya. Kalau masalah nanti bayar ya misalkan 10.000 oke lah gitu ya. Kosong tapi tetap vale. Terus saya ngopi 20 menitan sama Manya Ranting. Ngopi 20 menitan karena saya juga buru-buru mau ada meeting. Terus rasa magic yang saya beli, yang saya minum tuh rasanya ya teman, rasanya tuh lebih ke grassy, bitter matcha, terus greeny, washy-nya siapa sih kopi, kalian tahu kan kalau kopi wash yang masih feeling greeny kayak gimana, kayak gitu. Harga 50.000. Ketika saya keluar, Manya Ranting lebih mahal kalau salah ya. Manya Ranting harga yang dia minum apa sama ya, 55 apa berapa, dia lebih mahal lah. Kan 20 menit ya. Saya keluar, saya dikasih si karcisnya kan, nggak ada harganya gitu ya, nggak ada tulisannya. Pas kunci dapat, lalu saya keluar, kasih uang 10.000, masih make sense lah gitu ya, dengan baik hatian. 2 jam 20.000, 10.000 tuh 2 jam lah kalau di mall, bener gak? 2 jam di mall, dan kalian di mall 2 jam tuh udah pegel. Terus si petugasnya yang jaga 25.000 pak. Mana gua nggak lagi bawa cash lagi, sampai ngorek-ngorek apa yang ada di mobil. 25.000 guys, parkirnya, valenya, dan dia cuman meluruskan mobilnya doang, nggak ngapa-ngapain. Bayang nggak? Ya bukan yang dia parkir di somewhere out there, terus ketika saya keluar kasih karcis dan dia ngambil dulu, nggak kayak gitu. Itu mobil di depan mata ketika saya keluar. 25.000 kan gondok banget ya, kopinya nggak enak. Itu tuh menjadi bahan evaluasi saya. Jadi nggak make sense kalau kopi rasanya begini dengan harga 50.000, tapi saya mesti ngeluarin 25.000. Akhirnya apa ya, kita apapun alasannya jangan pernah kesini lagi gitu. Apapun alasannya ya nggak make sense saja gitu guys. Lu parkir 20 menit dan rasa kopinya nggak enak, dan lu mesti bayar 25.000 untuk parkir. Itu gila sih. Itu yang saya bilang perhitungan kalau saya. Sementara kalau kita di rumah, sekali lagi ya, perbandingan selalu home brewer kan gitu ya, selalu ya kalau saya brew dengan even bean Gesa pun yang stok yang ada dibikin hot latte, 60.000 tambah 50.000 tambah itu tuh juga secara cost di rumah ya nggak nutup lebih lah ya istilahnya. Itu yang saya bilang perhitungan. Sama halnya ketika saya pergi ke sebuah pameran dengan bensin yang saya keluarkan, kos parkir yang saya keluarkan gitu ya. Lalu nanti sebelum juga akan ada kos makan di luar juga, pasti makan 2 kali kalau udah kayak gitu. Jadinya kosnya lumayan banyak. Sementara kita nggak dapat banyak hal tuh dalam artian kayaknya ini udah bin ini udah pernah gitu. Oh ini belum pernah tapi harganya 100 juta misalkan bin ya, jadi nggak masuk akal juga kan ya gitu. Kayak gitu. Kenapa saya nggak begitu ngotot banget untuk pergi ke pameran perkopian, karena kopinya buat saya sama aja lah apa yang berada di marketplace atau di
circle teman ala-ala, kayaknya kopinya sama aja lah. Walaupun memang ternyata unik ya, someday juga bisa nyobain kali. Someday juga akan ada juga kali gitu ya. Toh kopi nggak terlalu ya, sementara kan bergeraknya nggak begitu-gitu sangat bumi dan langit gitu ya, dari tahun ke tahun. Oke, itu sih teman-teman. Mungkin ini menjawab untuk semuanya yang sering banget bertanya kenapa saya nggak pernah datang ke acara gitu, atau ada juga yang masih bertanya juga, bang ke acara WOC nggak? Pasti saya jawabnya, even tangan belang aja nanya, lu datang ke acara WOC nggak? Kayaknya enggak, kayaknya itu bukan gua target marketnya, dan kayaknya bukan circle gua, kayak itu buat anak-anak skena kopi gak tir, saya bilang gitu kan. Terus bilang, wah gue juga kalau nggak dikasih tiket gratis. Oh iya, anyway tiketnya tuh 250.000 ya teman-teman, 250.000. Terus saya bilang kayak lebih baik 250.000 kalau misalkan pergi, artinya ada parkir, ada bensin, nanti pasti ngajak ranting dan bayar ranting, tiket 250.000 kali 3 tuh 750.000 kan guys. Terus nanti belum pasti dia mau makan di sekitaran JCC Mall dan sekitarannya, makan bertiga tuh lumayan aja, kadang 400.000 misalkan ya makan bertiga. Jadi total, anggap aja total tololnya tuh berapa ya, 1 juta misalkan ya, mendingan beli bin CGLE lah, Gesa Las Margaritas tambah 600 dapat 1 kilo, bisa eksperimen di rumah banyak variabel dan ngopi puas Gesa gitu ya. Gitu, itu yang menjadi pertimbangan saya, perhitungan saya tuh kayak gitu, hitungannya tuh kayak gitu. Atau misalkan ya oke lah 1 juta total cost yang saya habiskan gitu. Atau nanti di dalam belum, wah ada bin lucu nih gitu yang belum saya coba kayak gitu, belum lagi ini, belum lagi itu. Pada akhirnya costnya banyak keluar, sementara stok kopi di rumah ternyata ya masih cukup juga gitu ya. Kadang lapar mata, terus abis itu beli 250 kilo amblygon juga agak enak juga ya gitu ya. Atau 250 kilo 250, banyak banget, 250 gram, sorry guys, 250 gram Gesa apa juga ya, kalau ngebrunya tiap hari itu ya bosan juga. Saya kan bukan orang yang konsisten dalam ngopi ya, jadi di rumah tuh mungkin kalau bisa dibilang ya, di rumah weekend saya tuh ya mungkin ada sekitar 20 jenis kopi yang berbeda gitu. Lebih malah, belum di freezer. Jadi kalau saya memang nggak konsisten orangnya, bukan orang yang minum kopi Pajarwo terus tiap hari sampai mau jungkir balik juga Pajarwo. Kalau saya nggak, memang eksperimental. Coba hari ini mungkin Gesa ya, besok Yellow Caturra Flores, besoknya lagi ya Mas Ian, besoknya lagi balik lagi ke CGLE, something kayak gitu aja, muter aja tuh supaya lidah kita nggak konstan aja. Itu sih teman-teman kenapa alasan yang cukup masuk akal lah ya kalau buat saya. Jadi teman ala-ala nggak usah nanya lagi ke DMIG kenapa saya nggak datang ke WOC. Itu udah jawaban semuanya, udah saya jawab semuanya di sini. Kecuali ya kalau misalkan tiba-tiba ada angin apa gitu ya, hujan angin apalah, terus tiba-tiba yuk gitu ke pameran kopi, ya itu lain hal. Tapi secara niatan yang bulat nggak pernah saya lakukan. Ini macet banget ya, ngobrol panjang lebar kali tai kucing. Oke, paling yang saya tunggu adalah dari teman ala-ala apa yang menarik di WOC, bin ataupun alat kah misalnya yang make sense saja lah. Walaupun di rumah tuh alat brewer saya banyak yang nggak kepakainya teman-teman, asli banyak yang nggak pakainya. Kalian punya 5 grinder,
capek juga gonta-ganti mulu kan. Saya punya 3 grinder aja, nggak juga kemudian kopi A buat grinder Z, kopi C buat grinder B misalnya. Enggak sih. Jadi ya sekarang tuh di eranya kalian mulai picky aja sih kalau buat saya. Kalau enggak ya kalian akan terlalu apa istilahnya, lapar mata beli semuanya. Tapi ya ini saya ranahnya bicaranya ke homebrewer teman-teman. Kalau kalian homebrewer yang memang kadang punya budgetnya yang nggak urak-urakan lah, homebrewer yang perhitungan kayak saya lah tepatnya teman-teman, bukan yang unlimited budget buat di rumah. Ada juga kan homebrewer yang teman saya di Bandung beli grinder Malkonak yang digital, yang bisa dikalibrasi, yang pakai digital berapa? 50 juta, 80 juta something gitu. Ada juga homebrewer yang memang budget ngopinya, budget alat ngopinya gila tepatnya itu ya. Kalau saya kan orang-orang yang memang sangat picky perhitungan dan lain-lain. Jadi ya itulah, ditunggu aja info dari kalian. Saya nunggu aja apa yang lagi hits. Kalau saya bisa beli, saya akan cari. Kalau enggak ya udah. Alright, udah mau nyampe nih. Masih ngantuk guys, sorry. Butuh kopi. Saya bawa alat kopi kali ini ke kantor buat ngebrew di kantor, karena sekali lagi itulah yang termasuk perhitungan. Kopi banyak di rumah stok, tapi kita tahu Medan Blok M lah ya. Medan Blok M itu kopinya tuh bukan yang bisa diminum, tapi bukan yang anjir banget ya gitu ya. Dan rata-rata ya kopi yang contohnya Bagel ya, Bagel Company, kopi yang dia jual ya itu gampang banget ditemukan, dan beberapa saya udah ngebrew juga anyway gitu ya. Jadi beli ke situ dengan harga lumayan, misalkan 40 ribuan atau 30 ribuan, jadi sayang aja gitu sih. Lebih baik ngebrew sendiri di meja kantor. The restnya kan kalau di Blok M tuh ada tuku, ada apa lagi, ada cups, ada kopitiam, ada racikan juga, tapi racikan nggak make sense. Racikan tuh termasuk nggak make sense kalau buat saya. Tapi sekali lagi kopi masalah selera ya teman-teman, ingat ya, kita agree ya, agree di atau ada banyak lah di Blok M kalau kalian datang ke Blok M. Gitu aja teman-teman. Nah, ditunggu info dari kalian, kopi-kopian apa yang kira-kira menarik perhatian. Siapa tahu saya bisa ya, kalau misalkan biasa gitu tuh, kalau bang ini ada kopi yang kayaknya rare banget nih tapi harganya make sense. Nah biasa saya ya udah deh, kita coba cari waktu. Nah biasa gitu tuh. Atau ternyata pas harinya ada, terus kemudian ya tiba-tiba ada halangan apa gitu. Ya belum rezeki aja. Saya bukan orang yang sangat ngoyo banget terhadap sesuatu kopi gitu ya. Bisa beli syukur, nggak bisa beli ya udah gitu. Nggak memaksakan untuk kayaknya gue harus beli, harus mencoba. Pokoknya semua orang harus tahu kalau gue udah mencoba kopi itu. Enggak segitunya juga sih. Santai aja, jangan termakan FOMO-FOMOan lah. Ini saya udah nyampe ke Blok M guys. Kita akan jadi budak korporat, banyak deadline yang mesti dikejar. Capek. Ini di sini ada Q Ramen, ada Vilo,
Terus ada ramen baru di sana, udah saya cobain juga. Terus ada bau-bau, nggak tahu makanan apa, bau-bau es krim, ada kopi kenangan, ada coti, ada tomoro, ada bentar lagi buka tuh, ada Beanstar kalau kalian ini ya, ada Beanstar. Coti dari Cina, Beanstar dari Cina, Tomoro juga sebenarnya kayak nebeng brand doang, dia sebenarnya ownernya dari Cina juga. Terus ada apa lagi, ada tetangga, banyak lah di sini tempat kopi. Kalau kepepet-pepet banget, saya biasa Tomoro Ice Black, less ice biasa. Selamat datang. Selamat datang. Tomoro Ice Black, less ice, atau misalkan kalau memang memang ada budget dan saya pengen banget kopi filter yang rasanya masih make sense gitu ya, ya si Bagel Company sih, karena familiar bin-binnya. Jadi ketika binnya familiar, biasa dari sisi rasa kurang lebih frekuensinya sama lah dan minumable banget lah. Kalau cuman sekali lagi tuh kadang minumable tapi harganya semua nggak make sense lah gitu. Itu yang saya bilang, mana pak, itu yang saya bilang perhitungan tuh kayak gitu. Harga nggak make sense tapi rasanya make sense nih, jadi nggak make sense gitu jadinya. Alright. Tapi emang culture kopi ya, kalau istilahnya anak-anak Gen Z, emang ternyata nggak ada redup-redupnya ya. Tiket parkir Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nggak ada redup-redupnya, gengs, kalau ngomongin culture kopi. Dulu di 2000 berapa saya dapat data dari Nielsen 2012 kalau nggak salah ya. Tren kopi itu akan masih mengalami kenaikan di 5 tahun ke depan gitu, menurut datanya dia ya. Berarti itu 2012 dia ada data riset itu 2012 tuh sampai 2017 lah berarti kan ya, kalau ngomongin based on data. Ternyata malah bukan meredup ya. Mungkin Nielsen melihatnya dari beberapa tren boba, beberapa tren minum-minuman lainnya yang memang berbasis tren. Kayaknya dia ngelihatnya itu. Tapi ternyata ekosistemnya kopi ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau boba kan ekosistemnya cuman itu doang ya. Tapi kalau kopi itu ekosistemnya sangat, hulu hilirnya sangat luas banget. Lalu dari berbagai instrumennya, dan hidup lagi di Indonesia ini dengan lomba-lombaan ya. Lomba-lombaan itu sebenarnya cukup menghidupkan ekosistem kopi sih teman-teman. Baik lomba-lombaan dari kebaristaannya ataupun ke petaninya. Itu ekosistemnya tuh 360, jadi kayaknya dia akan long lasting ya. Trennya sih kalau menurut saya akan long lasting. Apalagi Indonesia kan sebenarnya kalau bisa dibilang baru aja starting tren kopi yang memang orang-orang bilang ya tren kopi serius lah ya. Ya hitungannya kita lagi honeymoon sih. Mana nih taksi ya? Walah, ribet amat. Ya astaga. Ya, yang saya suka dari sekarang tuh adalah ekosistemnya sangat 360, jadi makin hidup aja. Mungkin dulu di era saya awal-awal 2008, 7, 2005 ngopi tuh nggak ada ekosistemnya lah, nggak ada yang pada zaman itu nggak ada nulis
Saya dapat kopi, beli kopi, nulisnya petaninya X, prosesornya, apalagi prosesnya, kadang roastednya gitu ya. Zaman itu mah yang penting kafein aja gitu. Kalau sekarang kan udah makin maju ya, semuanya tuh semua diperhitungkan dengan baik. Kalau apa di dunia pertanian apa yang naik, nanti banyak petani yang ikutan menanam kopi X, lalu ikutan sustainability kopi gitu ya, ikutan banyak lagi gitu. Nanti kalau misalkan lomba-lombaan master roaster, nanti pakai pakai mesinnya X, nanti akan banyak lagi yang orang-orang pada roaster beli mesin X. Lalu misalkan juara barista dunia pakai kopi X, lalu alatnya Z, airnya M, metodenya Y, nanti akan ngikutin lagi beli kopinya dan lainnya. Jadi memang sangat hidup banget, seru banget si ekosistemnya di dunia perkopian, yang nggak ada matinya sih kalau buat saya. Ada aja gebrakannya ya, tapi untungnya saya udah mulai picky teman-teman. Enaknya tuh saya udah mulai picky, melihat budget ya, melihat budget tuh mulai picky, lihat bin ini kayaknya kurang lebih sama dengan apa yang udah sering saya minum, jadi nggak perlu saya beli. Kayaknya ini baru atau lain-lainnya, prosesornya baru atau petaninya juga petaninya baru nih, cobain yuk gitu. Something kayak gitu sih kalau saya. Alright, udah nyampe teman-teman. Thank you kalau nanti kalian ngasih info ada apa yang menarik di WOC. Saya udah nyampe, waktunya kita menjadi budak-budak korporat. Parkir dulu aja. Mana sini aja deh. Ciao guys.